Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 233. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah, nama kunyahnya Abu Qatadah. Kalau namanya Al-Harits bin Rib'i, ya, salah seorang sahabat Ansor. Al-Harits bin Rib'i, Abu Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi sahabat Abu Qatadah. Salah satu heroiknya sahabat Abu Qatadah adalah ketika peristiwa perang Uhud. Ya, ketika peristiwa perang Uhud, ya, saat kaum muslimin terdesak, ya, akibat tidak menaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar 50 orang yang ada di Bukit Uhud itu tetap pada posnya apapun yang terjadi di bawah, baik menang maupun kalah, dipesankan oleh Nabi agar mereka tetap di atas, baik menang maupun kalah. Nah, ketika perang berkecamuk, menang kaum muslimin. Ya, terlihat kocar-kacir itu, ya, pasukannya Khalid bin Walid itu kocar-kacir. Pasukan musyrikin kocar-kacir Mekah, ya. Maka ketika kocar-kacir, kaum muslimin sudah mulai di atas angin mengejar mereka. Ya, dikejar, sebagian mengambil harta rampasan. Ya, itu mengambil harta rampasan makin banyak, karena kalau orang perang itu, ya, itu siapa yang bisa membunuh orang, maka bawaan yang dibunuh itu dia itu milik yang membunuh, ya. Anu bawa bawa baju besi, bawa pedang, ya, berharga itu.
Pak kuda, dia ambil sama yang bunuh. Nah, maka kemudian ketika melihat kaum muslimin sudah mulai mengumpulkan harta ghanimah yang begitu banyak, yang di atas tergoda. Gitu. Nah, ini ya, yang di atas tergoda. Sebagian kaum muslimin di atas, padahal dipesan Nabi, apapun yang terjadi, baik menang maupun kalah, tetap di atas posisi sampai ada komando dari Nabi. Nah, ini belum ada komando dari Nabi. Wah, di bawah itu kok sudah mulai ini ya. Pengen juga, akhirnya sebagian besar turun ke bawah. Tinggal hanya 3 orang di atas. Masya Allah. Begitu Khalid bin Walid ya, masih waktu itu masih kafir ya, melihat di atas kosong. Nah, kesempatan ini putar balik dia mengelilingi Bukit Uhud itu pakai kuda dengan pasukannya mengelilingi di belakang, naik ke atas, dibunuhlah ya beberapa sahabat yang ada di atas yang dikuasai oleh Khalid bin Walid di atas. Begitu di atas dikuasai Khalid bin Walid, tinggal aja di hujani panah itu kaum muslimin. Nah, ganti kocar kacir. Melihat kaum muslimin kocar kacir, yang tadi kaum muslimin yang lari, berbalik arah, balik ngejar kaum muslimin, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak luput dari pusat sasaran. Sehingga, wah, genting sekali kondisinya. Nabi diserang dari berbagai arah. Depan, belakang, diserang terus. Nah, sampai Nabi terluka. Ya, bibir beliau berdarah. Ya, nah ini ya, Masya Allah ya, Nabi itu kalau mau, ya, kalau mau, itu Contohnya, malaikat itu sudah itu sih, tumpas, contohnya dulu. tumpas. Tapi Nabi tidak menggunakan haknya seperti itu. Ya. Kalau Nabi mau, nggak usah susah-susah itu ngalahin pasukan kufar sampai Nabi berdarah-darah. Nah, melihat Nabi berdarah makin diserang, maka sahabat-sahabat kemudian mengambil benteng, membuat benteng pertahanan. Jadi benteng pertahanannya adalah badan. Nah, itu ya. Benteng pertahanannya Nabi itu badan kaum muslimin. Salah satunya Abu Qatadah. Abu Qatadah berada di belakang Nabi, Abu Dujanah ada di depan Nabi. Di belakang menghadap kaum musyrikin, ya. Nah, sampai kemudian dipanah, ya, diserang dipanah, kena matanya. Sampai matanya kena panah. Itu mata kena panah, ya. Ya Nabi, mata saya kena panah ya Nabi. Maka dia diusap sama Nabi, didoakan agar sembuh, sembuh. Ya, kemudian itulah ya kisah heroiknya Abu Qatadah. Kita perhatikan seperti itu, ya. Begitu tulusnya para sahabat sampai nyawanya direlakan demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Gitu. Qala berkata sahabat Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la akumu ila salati. Sesungguhnya aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akumu, sungguh aku berdiri ila salati, ya, untuk melaksanakan sholat. Aku melaksanakan sholat. Dan sholat itu sholat berjamaah dengan para sahabat. Wa uridu, dan aku ingin pada saat itu an utawwila fiha, untuk memanjangkan sholatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW, ya, itu kalau sholat sendirian jangan ditanya panjang, panjang sekali, ya. Tuh sampai kakinya belum bengkak, bengkak karena berdiri lama. Orang berdiri lama kalau berjam-jam itu bisa bengkak. Akhirnya bisa ke bawah, bengkak. Baca suratul Baqarah, suratul Nisa, surah Ali Imran. Itu 1 rakaat, ya. Itu kalau beliau sholat malam sendiri. Nah, kalau berjamaah itu beliau kadang panjang, kadang pendek, ya. Nah, suatu ketika beliau ingin memanjangkan
Ya kenapa? Beliau memang kalau sholat itu sangat menikmati. Ya. Orang bisa memanjakan sholat karena menikmati. Kalau orang tidak menikmati sholat, maunya cepet-cepetan. Rakaat, ruku, berdiri cepet-cepetan itu ya, karena nggak menikmati. Kalau dia menikmati, dia akan menikmati gerakannya, menikmati bacaannya. Kenapa beliau menikmati? Karena sholatnya itu ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kekasih. Ya, kalau orang bertemu kekasih kan syahdu ya. Bertemu kekasih itu kan nikmat syahdu. Maka kalau Nabi Muhammad SAW satu ketika sedang ada banyak problem, banyak masalah, kalau tentang umatnya banyak masalah, maka kecapean beliau bilang ke sahabat Bilal, ya Bilal arihna sholat. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Jadi sholatnya itu merupakan apa? Saat beliau untuk merehatkan tubuhnya itu sholat. Ya, ya kalau kita sholat itu tambah capek, tak sholat tambah capek gitu kan, rasanya begitu kan? Kenapa? Karena tidak merasakan nikmatnya sholat, gitu ya. Tidak merasakan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan sholat, ya sholat 5 waktu itu adalah open house-nya, open house dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saatnya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali sehari. Allah Maha Kuasa itu hambanya. Ada kira-kira pemimpin yang mau bertemu dengan bawahannya sehari 5 kali? Kira-kira ada nggak kira-kira? Pemimpin, ya apapun levelnya, mulai dari ketua RT, ya, kepala desa, camat, bupati, sampai presiden, ditemui rakyatnya 5 kali sehari. Ada nggak yang mau? Nggak mau. Bukan kenapa? Karena sibuk. Maka ada open house itu ya setahun sekali, gitu ya. Open house setahun sekali. Ini Allah Subhanahu Wa Taala open house-nya 5 kali sehari. Ya, tapi kemudian open house tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Sholat apa adanya, cepat, tidak menikmati, sehingga kayak gerakan sholat dengan di luar sholat itu kayak nggak ada bedanya gitu ya. Karena ketika sholat pikirannya kemana-mana, pikirannya kemana-mana ketika sholat. Sehingga sholat tahu-tahu selesai, sholat tahu-tahu selesai, gitu ya. Ya, padahal kalau mau open house dengan presiden atau dengan pimpinan, apa yang disiapkan? Banyak yang disiapkan, mulai dress code-nya dipikirkan, waktunya sebelum apa? Nah, ketika misalnya jam 9, siap-siap jam 8. Begitu kan? Kalau mau open house dengan pimpinan, ini dengan Allah Subhanahu wa taala tergopoh-gopoh, ya, apa adanya, gerakannya Allahu Akbar, tahu-tahu salam gitu ya, Masya Allah. Ya, ya itulah kalau Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Kalau setiap sholat itu betul-betul beliau menikmati. Sehingga uridu an utawila itu karena beliau sangat menikmati sholat. Nah, ketika dia ingin memanjangkan sholat, fa'asma'u buka as-sobiyu, ya, buka as-sobi. Kemudian di tengah sholat seperti itu, aku mendengarkan, ya, aku mendengarkan tangisannya anak kecil. Tahu-tahu ada yang nangis, gitu, nangis ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat itu ada anak kecil di situ, ya, ada anak kecil. Atau bisa juga diartikan ya, karena ini tidak ditafsirkan dengan jelas, bisa juga itu di luar masjid. Ibunya sedang sholat berjamaah dengan Nabi. Nah, beliau dengar itu tangisan bayi, tangisan anak. Anak ini adalah yang belum balik, ya masih wajar untuk nangis gitu ya.
Nggak mungkin ini nangisnya bapak-bapak, itu kan suara tangisannya anak-anak. Maka ketika mendengarkan anaknya apa itu seorang anak itu sedang menangis, fa'ata jawaza, maka aku kemudian meringankan, ya. Aku meringankan, kalau di ini harus fa'ata jawazu, ya. Maka kemudian aku meringankan fi sholati, di dalam sholatku, rohiyata, rohiyata itu khawatir, an asyukka ala ummihi, kalau memberatkan ibunya. Ya, Masya Allah, ya. Betul nggak? Ke Nabi. Jadi tangisan anak kecil itu kan bikin ibu apa? Ya, resah gitu ya. Termasuk ketika sholat juga ibu anakku nangis gitu ya. Nah ini Nabi juga kemudian ingin memanjangkan sholatnya, tidak jadi. Jadi bacaannya dipendekkan. Disebutkan membaca 3 ayat. 3 ayat itu bisa dimaknai adalah surah yang pendek-pendek itu, yang 3 ayatan itu. Al-Asr, ya, kemudian Al-Kautsar, ya, itu yang pendek-pendek itu. Supaya apa? Beliau tidak ingin ibunya itu apa? Repot, ya, dalam sholat demikian, ya. Supaya ibunya tidak repot, hatinya, terutama hatinya ibunya itu segera diringkas sholat, supaya ibunya bisa menemui anaknya tadi yang sedang menangis. Ini adalah wujud empati dari Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan bagi kita umat Islam. Apapun posisi kita, terutama sebagai pemimpin, adalah berempati dengan yang dipimpin itu. Kalau ada sedang kesusahan, ada sedang ini, itu apa yang kemudian bisa dilakukan sehingga bisa meringankan, ya, beban dari rakyatnya, dari umatnya. Kalau keras kepala, egois kan maunya apa? Mau panjangin aja gitu kan. Kalau dipanjangin aja gimana ininya? Sah gitu ya. Orang anaknya nangis gitu ya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari, hadis sahih. Ya. Wa an Jundab. Ini ada yang baca Jundub, ada yang baca Jundab. Wa an Jundabah, dari sahabat Jundab bin Abdullah, putranya Abdullah. Jundab bin Abdullah, bukan Jundub bin Junadah. Kalau Jundub bin Junadah itu sahabat Abu Dzar. Ini bukan Abu Dzar. Jadi namanya Nang Jundab bin Abdullah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Jundab bin Abdullah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 43 hadis. 43 hadis. 12 hadis riwayat Imam Muslim, 5 hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi dari 43 tadi, 12-nya riwayat Imam Muslim, 5 riwayat Imam Bukhari. Dan 5 dari 12 itu muttafaqun alaih, ya. Kalau ini hadis riwayat Imam Muslim. Itulah makanya kemarin Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man, siapa saja, sholat yang dia sholat as-subhi, sholat subuh. Nah, ini ya, kalau hanya membaca begini, kita tidak tahu artinya. Ini yang dimaksud pada waktu itu adalah sholat subuh secara berjamaah. Karena sholat subuh, tapi sholat subuh berjamaah. Maka siapa yang sholat subuh berjamaah, fahuwa, maka dia itu fi zimmatillahi, di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tanggungan itu apa? Kalau ditanggung Allah berarti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan macam-macam sama yang dilindungi itu, gitu kan? Itu maksudnya. Ya. Maka fala yatlubannakumullahu fi dhimmatih. Maka dari itu janganlah sekali-kali
Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kalian min zimmatihi dari tanggungannya itu bisyai'in dengan apapun juga, dengan sedikit pun juga. Jadi jangan sekali-kali engkau berbuat macam-macam gitu maksudnya. Dengan yang ditanggung Allah. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah itu di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan macam-macam dengan dia. Jangan kau sakiti dia. Ya. Jadi ada jaminannya Allah ini. Kalau tidak sholat subuh berjamaah tidak dijamin Allah. Tidak dijamin Allah apa? Maksudnya sampai kemudian kalau orang menyakiti dia, dilanjutkan ini, fa innahu maka sesungguhnya man siapa saja yatlubuhu min zimmati yang dia menuntut ya, yang kemudian dia menuntut kepada Allah min zimmatihi dari tanggungannya Allah bisain dengan sesuatu, artinya dia kemudian mencelakai, mendolimi, menipu, membohongi, ya, memukul, sebagainya. Atas tanggungannya Allah pada orang yang sholat subuh berjamaah, maka yudriku, maka Allah akan mendapatkannya. Nah, pasti siapa yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, mau lari kemana? Dulu di waktu di dunia kamu menyakiti hambaku yang telah sholat subuh berjamaah. Mau lari kemana? Gitu ya. Itu tanggung aku kok kamu apa-apain. Kamu takatik gitu ya. Kamu zolimi. Ya, apa saja. Ditipu, dibohongi. Ya. Apalagi dibunuh. Masya Allah ya. Hati-hati. Karena ada dampaknya itu. Beda dengan orang yang tidak sholat subuh berjamaah pada hari itu. Beda ininya. Tuntutannya akan beda. Maka begitu ketangkap Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa melari dari Allah di hari kiamat? Nggak akan bisa, pasti ketangkap sama Allah. Tsumma yakubuhu ala wajhihi, kemudian di apa namanya? Di itu apa di disungkurkan wajahnya itu fi nari jahannam, di neraka jahanam. Disungkurkan jorok, bukan disungkurkan wajahnya. Wajahnya yang disungkurkan ke neraka jahanam. Cara nyungkurin. Ya Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya yang mengerikan. Ya, malaikat Zabaniyah. Malaikat penjaga surga, neraka itu malaikat Malik itu punya pasukan namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang tidak pernah senyum aja nggak pernah, gitu ya. Kayak kurir penjara gitu ya. Kalau kurir penjara kita masih senyum, masih sopan kalau ada yang datang masih sopan ya. Kalau ada yang jenguk ke penjara masih sopan gitu. Masih senyum dia. Pelayanannya pun makin bagus gitu ya. Ini malaikat Zabaniyah senyum aja enggak ya. Apalagi mau nyogok, wah tambah berat ininya ya. Enggak ada yang bisa enggak ada yang bisa nyogok malaikat Zabaniyah. Apalagi malaikat Malik ini pimpinannya. Wah, mengerikan ya, menakutkan. Memang seperti itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat penjaga neraka itu. Menyungkurkan orang itu ke api neraka. Yaitu ya, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat subuh ini penting. Salat subuh ini sampai disebutkan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Salat yang lain penting juga 5 waktu, tapi salat subuh itu menunjukkan kebenaran iman, menunjukkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih. Kenapa? Saat subuh itu ya, ya kan baru bangun tidur. Ya, itu mungkin godaan untuk melanjutkan tidur itu besar gitu ya. Mau tidur mah bangun masih ngantuk gitu ya. Enaknya apa kalau gitu enaknya? Tidur lagi gitu ya. Enaknya kan gitu ya. Tidur lagi. Dan sholat subuh ini itu yang membedakan orang itu munafik atau tidak.
Ya. Jadi kalau dia sholat subuh dan disebutkan di hadis lain itu sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, itu berat bagi orang munafik. Maunya orang munafik itu apa sholatnya? Sholat yang bisa terang. Iya. Kalau pada zaman Nabi itu kan tidak ada lampu kayak kita ini ya. Tidak ada lampu kayak kita ini. Dulu ya, kalau malam ya gelap. Jadi sholatnya orang munafik itu kalau maunya kelihatan, ya, kelihatan sama yang lain. Ini saya sholat gitu ya. Maka kalau sekarang ini dulu dulu pada masa Nabi itu tidak ada lampu, sehingga ketika sholat isya yang gelap, orang munafik enggan datang. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Untuk apa sholat yang dilihat, gitu ya? Subuh apalagi, wah, ya, udah nggak usah datang, gitu ya. Kenapa? Kayak gak ada manfaatnya gitu ya. Niat motivasinya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena supaya bisa dilihat. Kalau zuhur, asar, maghrib, wah itu masih itu. Nah kalau sekarang sudah ada lampu, motivasinya kok ingin dilihat, ya sama aja berarti ya, gitu kan. Isya itu udah terang benderang kayak seperti ini, subuh juga terang benderang. Nah, datang supaya dilihat, itu juga tidak benar. Ya. Intinya adalah hati itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Ya gitu. Ya. Tapi betul-betul salat subuh ini perlu perjuangan lebih daripada salat yang lain. Ya, penuh perjuangan. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu, ya aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi karena salat mulai dari tergelincirnya matahari, terbenam matahari sampai gelap malam. Ila ghasaqil lail. Jadi salat itu kan salat itu, ada salat maghrib, isya, wa qur'anal fajr dan sholat subuh maksudnya itu. Inna Qur'an al-Fajr, karena sebenarnya sholat subuh atau bacaan di waktu subuh. Jadi kalau membaca ayat-ayat di waktu subuh itu lebih diperhatikan itu. Karena masyhuda itu disaksikan oleh para malaikat. Disebutkan di situ, Inna Qur'an al-Fajri karena masyhuda. Jadi ada keistimewaan sholat subuh. Ya, karena itu ya siapa yang ingin ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lakukan sholat subuh berjamaah. Kalau tidak ya tidak dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Maka ketika kita terhadap seorang Muslim yang taat sholat, hati-hati, ya hati-hati itu. Kalau sampai itu dia rajin sholat termasuk sholat subuh berjamaah, kita sakiti dia, ya kita zolimi dia, diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di hari kiamat akan disungkurkan wajahnya ke api neraka. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Wa an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, namanya Abdullah, putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai sahabat Abdullah ibnu Umar. Sahabat Abdullah ibnu Umar ini lahir ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi sudah 2 tahun. Ya. Dan kemudian tahun kelima masuk Islam, Sayyidina Umar sama anaknya ini, Ibnu Umar, umur 3 tahun berarti dia masuk Islam. Masya Allah ya, 3 tahun sudah tahu itu anak-anak itu zaman dulu ya. 6 tahun sudah pinter itu ya. Sahabat Anas bin Malik itu 6 tahun sudah pinter sekali. Nah ini Sayyidina Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar. Hijrah ke Madinah, jadi usianya 11 tahun. Ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, umurnya 21 tahun. Ya, kemudian beliau sampai panjang usianya. Loh, ini salah satu sahabat yang mengawal, termasuk sahabat yang mengawal karena beliau hafal hadisnya ribuan. Ya, meriwayatkan hadis sebanyak 1630 hadis. Apalagi Al-Qur'an. Ya. Yo, alim itu, ya.
maka tidak mungkin Al-Quran itu salah. Karena dikawal oleh sahabat yang banyak sekali, termasuk Ibnu Umar. Ya, dan tidak ada yang kemudian menyangkal Al-Quran itu. Jadi ditulis pada Sayyidina Abu Bakar, itu masuk sahabat masih banyak yang hafal Quran. Sampai Sayyidina Utsman diperbanyak lagi, masih hidup semua sahabat-sahabat yang luar biasa ini. Ya, kalau salah pasti, ya itu kita ya. Kalau salah pasti sahabat akan menegur dan akan memberitahu. Karena tidak mungkin sahabat yang imannya benar, yang kesungguhan Islamnya itu terbukti, pengorbanannya terbukti, cintanya kepada Nabi terbukti, itu membiarkan yang namanya kesalahan. Ya gitu ya. Itu tidak mungkin. Ya, kalau sekarang jauh sekali ya. Maka di masa sahabat itu ada istilah ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu apa? Ketika sahabat-sahabat diam atas satu perkara, misalkan ada yang melakukan apa, kemudian sahabat yang lain melihat itu diam, itu benar. Itu tidak ada salah. Kenapa? Kalau salah pasti ditegur. Apalagi kalau ketahuan Sayyidina Umar, ya, tidak ada ampun gitu ya. Tapi kalau sekarang, ya kesepakatan diam itu belum tentu benar. Ada yang dicopet diam, gitu ya. Kenapa? Takut atau khawatir terlibat. Begitulah ya. Beda zaman sekarang dengan zaman Nabi. Kalau zaman sekarang diamnya beda dengan diamnya pada masa sahabat, gitu ya. Ini pengembangannya. Qala berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. Ini persaudarakan. Diikat oleh ikatan yang sama, yaitu ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sesungguhnya. Ya, diikat oleh iman yang itu akan kekal sampai hari kiamat. Jadi persaudaraan Islam itu persaudaraan yang kekal dunia akhirat. Kenapa? Karena diikat oleh ikatan iman. Beda dengan kalau tidak diikat dengan ikatan iman, ya hanya sementara diikat dengan ikatan apa namanya, karena dia pernah satu komplek, begitu udah pindah mungkin sudah tidak dekat lagi misalkan, diikat dengan ikatan angkatan, gitu ya kan? Ya selesai dunia, apalagi ikatan dunia saja, selesai dunia selesai, meninggal selesai. Tapi kalau iman itu nanti tetap sampai akhir, akan berteman terus sampai akhirat. Maka jangan lepaskan hubungan pertemanan kita dengan saudara kita yang sama-sama Islam. Jangan sia-siakan pertemanan itu, ya. Ya ini malah semangat kalau teman atas dasar apa? Dunia saja, atas ikatan dunia. Nah, itu lebih semangat daripada atas ikatan iman. Ya, kita jangan seperti itulah. Nah, la yazlimu, ya, tidak boleh kaum muslimin itu karena saudaranya itu menzalimi muslim yang lain. Wala yuslimuhu, dan juga tidak boleh membiarkan kaum muslimin untuk dianiaya oleh orang lain. Saudara dianiaya kok diam. Atau kemudian tahu bahwa saudara muslimnya itu berbuat kesalahan maksiat, bergelimang dengan dosa, dibiarkan saja. Ya, kalau kita cinta, suka atau senang kepada saudara kita tentu senang kalau dia selamat. Kita tidak ingin kalau dia tidak selamat. Maka kalau ada yang berbuat kesalahan berdampak kepada keselamatan dia di akhirat, kita abaikan, kita acuhkan, berarti kita tidak cinta betul-betul terhadap saudara kita. Mangkana fi hajati akhihi wallahu a'lam bishawab. Insyaallah hadis ini akan disambung di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
diberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.